Tutut. Suara saya bisa kedengaran, J? Ya, jelas Bu Anda. Selamat siang, Bapak Ibu yang kami hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu bersama-sama dalam rangka sosialisasi dan koordinasi teknik mengenai website fasilitasi kerjasama daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin beberapa teman di OPD sudah mengikuti juga sosialisasi yang sebelumnya, tetapi untuk saat ini memang ada yang berbeda terkait dengan website fasilitasi kerjasama daerah ini. Yang pertama adalah bahwa website ini sudah terintegrasi dengan Jogja Smart Service. Memang saat ini masih dalam proses untuk trial dari teman-teman Kominfosan, di mana lebih banyak pada dari sisi keamanannya. Jadi nanti dari sisi keamanan pemanfaatan website ini sedang diuji coba. Harapannya nanti ketika website ini sudah bisa digunakan, nanti tidak ada kendala suatu apapun. Kemudian yang kedua adalah kenapa kita mendorong website ini segera bisa terintegrasi dalam Jogja Smart Service, karena memang kami merasa bahwa kerjasama daerah ini menjadi salah satu tools dalam rangka perencanaan pembangunan maupun dalam rangka percepatan realisasi target-target pembangunan, di mana kita tahu bahwa karena pandemi COVID ini, kemampuan keuangan pemerintah daerah sangat terbatas, sehingga dimungkinkan kita bisa bersinergi, berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah tercantum dalam RPJMD. Yang berikutnya adalah terkait dengan bagaimana kami ingin mengefektifkan dan mengefisiensi proses pelaksanaan kerjasama ini, di mana kami sampaikan bahwa di bagian perekonomian dan kerjasama saat ini untuk subak kerjasama yang secara real bekerja di subak kerjasama hanya 2 orang terkait dengan konten kerjasama ini, ya Pak Subaknya sendiri Mas Putut dan analis kerjasama Mbak Tia, sehingga memang ketika harus mengampu kerjasama satu Pemkot harus dibuat sebuah inovasi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola pelaksanaan kerjasama daerah ini. Nah, berkaitan dengan itu, Bapak Ibu di undangan juga sudah disampaikan bahwa terkait dengan kerjasama ini, di mana regulasinya yang pertama adalah PP 28 tentang kerjasama daerah, mungkin yang dulu sudah disampaikan di sosialisasi yang lalu. Yang kedua Permendagri 22 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian Permendagri 25 dengan luar negeri. Kemudian yang terbaru adalah bahwa kita sudah memiliki peraturan wali kota nomor 52 tahun 2021. Ini masih grace, baru bulan kemarin disahkan. Ini adalah petunjuk pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta nomor 12 tahun 2009 tentang kerjasama daerah. Di perwal ini sudah sangat jelas sistem mekanisme apa saja yang harus dilakukan ketika Bapak Ibu akan melakukan kerjasama. Kemudian di samping itu kita juga sudah menghasilkan atau menetapkan Perwal nomor 390 tahun 2021 tentang penerapan sistem pengelolaan pengetahuan kerjasama daerah. Nah, ini adalah dua perwal dan kebal yang kita harapkan dapat kita jadikan acuan pegangan dalam pelaksanaan kerjasama daerah ini. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, apa bedanya website yang dulu dengan yang sekarang? Memang kalau website yang dulu itu adalah website yang masih sederhana, ya. Hanya dibuat sendiri oleh kami sendiri. Nah, yang sekarang ini websitenya diharapkan nantinya dapat dikembangkan lebih jauh, di mana Bapak Ibu nanti
oleh Mas Putut akan menyampaikan tahapan-tahapan terkait dengan pelaksanaan kerjasama ini dari sisi penjajakan seperti apa sampai dengan monefnya. Jadi dalam website ini ibaratnya kalau kita berbelanja ya kita dari kebutuhan segala yang kita butuhkan ada di website ini. Nah, memang dalam tahap awal ini saya yakin masih banyak hal yang perlu diperbaiki, tetapi harapannya nanti website ini dapat dikembangkan sehingga nanti terkait dengan pelaksanaan kerjasama ini, baik kami, baik Bapak Ibu di OPD maupun mitra dapat memantau terkait dengan pelaksanaan kerjasama ini dari perencanaan, inisiasi, persiapan, pemantauan, dan evaluasi. Jadi nanti di website ada fasilitasnya untuk melihat, perjanjian kerjasama atau MOU yang kita ajukan itu sampai tahap mana, seperti itu. Oleh karena itu kami mengharapkan Bapak Ibu terutama dari OPD yang sudah ditunjuk menjadi petugas penghubung kerjasama daerah karena beberapa waktu yang lalu kami sudah mengirimkan surat sekda terkait dengan permohonan untuk menunjuk petugas penghubung kerjasama daerah masing-masing 2 personil di tiap OPD unit kerja. Nah, terkait dengan website kerjasama daerah ini juga nanti ada sesuatu hal yang baru, yaitu media pengelolaan kerjasama daerah, di mana nanti kita bisa melihat bagaimana pengetahuan itu diciptakan, bagaimana pengetahuan itu disimpan, bagaimana pengetahuan itu disebarluaskan dan dimanfaatkan. Nah, terkait dengan pengelolaan pengetahuan ini juga sudah menjadi bagian dari Peraturan Wali Kota Nomor 52 tadi, dan juga ditindaklanjuti dengan keputusan Wali Kota. Kemudian kami juga sudah menyiapkan layanan konsultasi online melalui WhatsApp yang sudah Bapak Ibu bisa lihat nomornya, nanti bisa disimpan terkait dengan beberapa hal mungkin yang ingin ditanyakan meskipun dalam website nanti sudah bisa diakses oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, terkait dengan pemanfaatan website ini, tadi kami matur bahwa saat ini baru diolah oleh teman-teman dari Kominfo kaitannya dengan keamanan datanya. Kemungkinan insya Allah mudah-mudahan per 1 Oktober nanti website ini sudah bisa dimanfaatkan sehingga harapannya Bapak Ibu yang akan mengajukan kerjasama nanti akan terfasilitasi melalui website kerjasama daerah ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, secara lebih teknis nanti Mas Putut akan menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan website ini, isinya apa saja, bagaimana memanfaatkannya, kemudian syarat apa saja yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu baik di OPD maupun mungkin di OPD yang mempunyai mitra yang akan bekerja sama. Jadi website ini nanti terbuka untuk Bapak Ibu di OPD maupun calon-calon mitra baik dari swasta, pemerintah maupun dari internasional, sehingga nanti harapannya akan terjadi percepatan proses dalam rangka pelaksanaan kerjasama daerah ini. Ya, mungkin pengantar saya cukup itu Mas Putut dan Bapak Ibu semuanya. Nanti secara teknis Mas Putut akan menyampaikan dan kami harapkan Bapak Ibu bisa berdiskusi kaitannya dalam rangka pemanfaatan website ini untuk lebih mengefisienkan dan mengefektivitaskan pelaksanaan kerjasama daerah. Kiranya cukup itu Mas Putut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anda atas prolognya. Jadi teman-teman sekalian, dengan berakhirnya prolog dari Bu Anda, kita masuk ke acara inti, yaitu sosialisasi sekaligus BIMTEK website kerjasama daerah. Saya akan langsung praktek saja ke hadapan teman-teman sekalian. Bagi teman-teman sekalian yang saat ini sedang menggunakan laptop dan juga sudah terhubung dengan Jogja Smart Service, bisa langsung ikut praktik juga. Sudah kelihatan ya? Saya lagi buka JSS. Sudah kelihatan belum dia? Aku buka JSS. Sudah ya. Jadi karena peserta hari ini semuanya adalah PNS, saya kira semuanya sudah punya JSS. Kalau sudah masuk ke halaman Jogja Smart Service seperti ini, teman-teman sekalian tinggal ketik kerjasama tapi spasi ya.
Ini yang baku kerja spasi sama, jadi nggak digabung. Di situ ada layanan umum kerjasama daerah, tinggal diklik saja sampai halaman kerjasama daerahnya bisa keluar. Jadi teman-teman sekalian, karena saya sudah posisi login, maka di halaman yang paling atas itu ada tombol kuning muncul halaman dashboard. Jadi kalau teman-teman sekalian belum melakukan registrasi dan juga registrasinya juga belum saya verifikasi, maka tombol dashboardnya belum akan muncul. Ya. Nah, untuk bisa memunculkan tombol dashboard, teman-teman sekalian harus melakukan pengajuan kerjasama daerah terlebih dahulu. Tinggal diklik yang kotak biru itu. Kemudian, nah ini yang tadi disampaikan oleh Bu Anda. Jadi siapapun dalam hal ini perangkat daerah Kota Yogyakarta maupun calon mitra kerjasama, baik itu kementerian, lembaga, ormas, yayasan, perusahaan, bahkan perseorangan, harus menyiapkan surat tugas dari pimpinan instansi masing-masing atau atasan langsungnya untuk 2 orang yang ditugaskan sebagai petugas penghubung kerjasama daerah atau PPKSD. 2 orang PPKSD ini sudah harus memiliki akun JSS ya, karena pada saat registrasi nanti diharuskan untuk melakukan input ID JSS. Ini template surat tugasnya ada di sini, silahkan disesuaikan dengan kop yang ada di e-office. Jadi surat tugas ini mohon nanti disiapkan di e-office. Jadi disiapkan di e-office, disebutkan siapa saja petugas penghubung kerjasama daerahnya. Misalnya Bapak A dan Bapak B, keduanya adalah PNS, disebutkan jabatannya, nomor teleponnya, kemudian ID JSS-nya, dan kemudian di akhir surat dijelaskan bahwa kedua orang tersebut ditugaskan untuk menjadi PPKSD dalam rangka kerjasama daerah dengan PT apa misal, tergantung nama mitranya siapa disebutkan, dan juga judul kerjasama daerah yang nanti akan direncanakan. Nah, setelah dibuat di office, kemudian dikirimkan kepada Kepala Bagian Perekonomian dari Kerjasama. Nah, nanti setelah terkirim resmi, silahkan diunduh PDF-nya. Nah, file PDF surat tugas ini nanti yang akan di-upload di halaman registrasi. Nah, ini halaman registrasinya, silahkan diisi, ada 3 bagian, ada pemohon, instansi, dan info singkat. Yang pertama adalah di bagian kategori, karena teman-teman sekalian berasal dari OPD pemerintah kota, silahkan pilih OPD pemerintah kotanya. Kemudian nama instansinya, di sini kalau belum ada, pilih lainnya ya. Pilih lainnya, kemudian dimasukkan nama dinasnya. Misalnya di sini adalah Dinas Pekerjaan Umum PUPR, penataan PUPKP, PU permukim Nah, seperti ini. Kemudian nama alias ini nama singkat ya. Ini bisa juga digunakan oleh teman-teman swasta biasanya kalau PT Aplikasi Karya Anak Bangsa gitu kan. Namanya biasanya tidak pakai nama PT-nya tapi nama brandnya itu Gojek. Nah, teman-teman di dinas juga bisa disingkat misalnya DPU PKP seperti ini. Kemudian provinsinya standar Daerah Istimewa Yogyakarta, pilih di sana Kota Yogyakarta, kode posnya dimasukkan. Terus alamatnya juga Jalan Kenari dan seterusnya. Kalau mau setting lokasi juga bisa secara manual, tapi tidak akan saya praktikkan di sini. Nomor telepon instansi, ini bukan yang extension ya, tapi yang nomor Telkom. Kemudian email resminya. Kemudian ada website instansinya kalau ada. Ini saya cuma contoh aja, nanti silahkan disesuaikan. Kemudian setelah bagian 1 sudah diisi, kita lanjut ke bagian 2 di instansi. Nah, disinilah kita menginput PPKSD atau 2 orang yang tadi yang ditugaskan ya. Tinggal diinput ID JSS-nya saja. Ini hanya ilustrasi, nanti tolong diganti. Ya, kemudian di sini ada NIP,
NIP-nya tolong diisi. Kalau pegawai swasta berarti nomor pegawai swastanya. Kalau misalnya tidak punya nomor kepegawaian untuk instansi di luar Pemkot, ya silahkan diketik 0000 saja. Ada telepon di pribadi, kemudian unit kerjanya misalnya bidang apa gitu ya. Bisa eselon 3 atau eselon 4-nya. Bidang misalnya bidang pemeliharaan jalan misalnya. Kemudian jabatannya juga disertakan kepala seksi pemeliharaan jalan. Nah, kemudian di bagian surat penugasan adalah tadi ya surat tugas PPKSD yang sudah disiapkan. File PDF-nya tinggal dari folder di drag ke sini ya. Kemudian jangan lupa foto pribadi juga dicantumkan, pas foto ya berwarna, mukanya kelihatan. Begitu juga dengan petugas penghubung yang kedua. Oke, kemudian sama juga ditulis surat tugasnya dicantumkan. Ya, kalau sudah selesai kita masuk ke bagian ketiga atau bagian terakhir yaitu info singkat keperluan registrasinya. Misalnya Dinas PU akan melaksanakan kerjasama dengan Kementerian PU terkait dengan penggunaan shelter di Kelurahan Bener ya. Misalnya penggunaan jadi kerjasama dengan Kementerian PUPR untuk menggunakan shelter di Kelurahan Bener sebagai shelter isolasi mandiri pasien COVID-19. Nah, kalau sudah, silahkan pastikan ini sudah dicentang. Saya setuju dengan ketentuan di atas. Kemudian klik submit dan kemudian kirim. Nah, setelah dikirim dalam 1 kali 24 jam, nanti tim dari Subag Kerjasama akan melakukan verifikasi. Kalau sudah melakukan verifikasi, maka teman-teman sekalian tinggal masuk ke website kerjasama tadi dan dicek tombol dashboard-nya sudah muncul. Nah, kalau sudah muncul, nah nanti di tempat saya akan melakukan verifikasi. Ya, nanti muncul notifikasi nih di tempat saya, ada pengajuan baru. Nah, kalau sudah terbaca, saya akan pergi ke sana. Kemudian kami di admin akan ngecek ya pengajuan barunya. Nah, ini misalnya di Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian nanti kami akan melakukan verifikasi kalau datanya sudah clear ya, jelas, legitimate, alasannya bisa kami terima, kami akan terima, kemudian lakukan verifikasi. Nah, kemudian nanti teman-teman sekalian juga akan bisa mengakses halaman dashboard ini. Nah, di halaman dashboard, proses perencanaan kerjasama daerah sudah bisa dimulai. Jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Anda, proses kerjasama itu ada beberapa tahapan. Nah, kita akan melalui tahapan demi tahapan tersebut. Tinggal diklik di halaman atau di bagian permohonan kerjasama yang teman-teman sekalian ajukan. Ya, dicek ya. Dicek data diri yang sudah dimasukkan. Ya, kalau perlu diubah PIC-nya silahkan diubah di sini. Nah, hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengisi halaman perencanaan. Jadi biasanya kalau ada teman-teman OPD yang mau kerjasama, biasanya kan cuma by WA. Mas, kita mau kerjasama dengan ini, tentang ini, boleh atau enggak? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu kan jawabannya nanti akan terlalu panjang. Maka dari itu nanti proses yang seperti itu sudah tidak akan kita lalui. Teman-teman yang punya rencana kerjasama dengan siapapun, silahkan langsung registrasi website. Dan ketika sudah berhasil masuk ke dashboard, kemudian mengisi halaman perencanaan. Jadi di sini nanti akan ada 2 bagian di halaman perencanaan yang teman-teman harus isi. Yaitu bagian A, studi kelayakan, dan bagian B, kerangka acuan kerja. Jadi studi kelayakan itu fungsinya adalah untuk mengkaji terlebih dahulu rencana kerjasama yang teman-teman ajukan. Jadi tinggal diisi di setiap kolom ini, diisinya tidak perlu terlalu panjang. Yang penting jelas. Dan teman-teman sekalian harus isi semua ya. Ini kolom atau sel informasi yang tersedia di halaman
studi kelayakan. Apabila ada yang tidak tahu harus diisi apa, tulis aja dulu tidak tahu. Ya. Di studi kelayakan ini fungsinya adalah sebagai dasar bagi kami dan juga tim koordinasi kerjasama daerah yang terdiri nanti ada dari Bapeda ada, dari BPKD ada, dari bagian hukum ada, dan seterusnya. Kalau kami berikan mereka otoritas untuk mempelajari studi kelayakan teman-teman ini atau rencana kerjasama yang diajukan, nanti mereka juga bisa melakukan review dan memberikan usulan atau masukan. Jadi nggak perlu rapat, ya, nggak terlalu sering rapat, ya, tinggal baca apa yang sudah diinput oleh si perencana atau si inisiator kerjasama, nanti tinggal kami memberikan catatan dan seterusnya. Intinya di bagian studi kelayakan ini nanti akan menghasilkan satu keputusan. Apakah rencana kerjasama tersebut layak untuk dilanjutkan atau harus diperbaiki dulu atau bahkan tidak layak. Kalau sudah tidak layak berarti nggak usah kerjasama, nggak masuk ke proses selanjutnya. Tapi kalau layak, maka nanti option di bagian B yaitu kerangka acuan kerja akan muncul. Nah, bedanya apa studi kelayakan dengan kerangka acuan kerja? Kalau studi kelayakan tadi fungsinya adalah untuk meneliti terlebih dahulu apakah rencana kerjasama tersebut konkret, kemudian bisa dilaksanakan sesuai regulasi atau tidak. Kemudian kalau di kerangka acuan kerja nanti adalah tata cara pelaksanaannya. Jadi kalau sudah layak, tinggal kita mikirin bagaimana cara melaksanakan kerjasama tersebut. Dua-duanya nanti akan kami bantu, kami pandu sehingga akan menghasilkan studi kelayakan dan juga kerangka acuan kerja yang final ya dari pihak pengusul. Dalam hal ini adalah OPD pemerintah Kota Yogyakarta. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa di peraturan yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Anda, yang mengusulkan kerjasama daerah itu adalah perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintah atau yang memiliki kewenangan atas satu objek kerjasama daerah. Oke, misalnya kerjasama terkait dengan percepatan pencapaian kota layak anak misalnya. Kita cari OPD-nya di siapa? Misalnya di DP 3P2 AKB. Nah, itu yang harus mengusulkan. Nah, sebagai OPD pemrakarsa atau OPD yang mengusulkan kerjasama, kewajibannya ada dua. Yang pertama adalah satu, menyiapkan rancangan dokumen kerjasamanya. Bisa kesepakatan bersama, bisa perjanjian kerjasama, atau dua-duanya. Nanti itu juga akan kami pandu. Dan nanti contoh dan formatnya ada di halaman depan website kerjasama daerah. Tinggal di-download dan kemudian disesuaikan dengan konteksnya. Syarat yang kedua adalah mengusulkan. Ya, mengusulkan kepada Pak Sekda terlebih dahulu bahwa Dinas A misalnya, Dinas Pendidikan misalnya, memiliki rencana atau memiliki prakarsa untuk bekerja sama dengan salah satu pihak. Nah, syarat yang kedua ini semuanya nanti akan kita lalui setelah studi kelayakan dan kerangka acuan kerja sudah diselesaikan secara kolaboratif antara dinas atau perangkat daerah yang mengusulkan dengan teman-teman di tim koordinasi kerjasama daerah. Nanti kalau sudah selesai halaman perencanaan, baru kita masuk ke halaman inisiasi. Nah, halaman inisiasi ini isinya cuman formalitas. Jadi ada kirim surat, ada penawaran, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti tinggal dilihat di sana disiapkan. Kalau ada yang belum siap, nggak apa-apa. Yang siap saja diupload, nanti yang belum siap tentu pasti kami akan bisa tahu, dan nanti akan kami beritahukan harus menyiapkan apa lagi yang diperlukan di dalam konteks persiapan rencana kerjasama daerah. Hal ini juga berlaku bagi instansi atau lembaga di luar pemerintah Kota Yogyakarta yang akan atau yang ingin menawarkan kerjasama daerah kepada pemerintah Kota Yogyakarta. Setelah perencanaan dan inisiasi selesai, nanti kita masuk ke tahap persiapan. Nah, tahap persiapan itu tahap drafting ya. Jadi tadi yang saya sebutkan bahwa OPD itu harus menyiapkan draft atau rancangan dokumen perjanjian kerjasama. Nanti diuploadnya di sini, ya. Diuploadnya di sini draft pertamanya. Nanti setiap draft selalu akan kita mintakan kolaborasi dari pihak yang akan diajak kerjasama. Jadi misalnya ada Dinas PU sedang merencanakan kerjasama dengan misalnya Kementerian PUPera,
kemudian sudah disepakati di studi kelayakannya sudah oke, kerangka acuan kerjanya oke, surat penawarannya sudah dan diterima, kemudian Kementerian PUPera setuju untuk melaksanakan kerjasama dengan Pemkot, nah masuk ke perancangan dokumen kerjasamanya. Nah nanti perwakilan dari Kementerian PUPera kami juga wajibkan untuk registrasi ke website kerjasama, sehingga bisa kami undang nanti untuk bisa mencermati rancangan dokumen perjanjian kerjasamanya atau nota kesepakatannya. Sehingga nanti setiap perubahan, setiap ada draft akhir, semuanya diketahui oleh perwakilan para pihak. Selama ini kalau kirim draft itu pakai WA, pakai email, sehingga semuanya ketumpuk-tumpuk. Sudah gitu namanya beda-beda lagi. Nah, sehingga kita tidak punya manajemen file yang bagus. Dan nanti di akhir ketika dokumennya akan ditandatangani, para pihak yang nanti akan menandatangani nanti bisa saling menyetujui ya draft terakhir sebelum kami cetak. Nah, setelah ditandatangan, nanti difoto segala macam, nomornya keluar, kerjasamanya bisa dilaksanakan. Nah, ketika nanti sudah dilaksanakan kerjasamanya, nanti teman-teman OPD dan juga mitranya silahkan melakukan pemantauan. Nah, pemantauan ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan seperti halnya teman-teman update status atau upload foto di Instagram atau di Facebook. Ya, jadi setiap kegiatan ya yang dilaksanakan di satu bingkai kerjasama silahkan diupload di bagian pemantauan. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa upload file atau video boleh, foto juga boleh. Yang penting maksimal satu file itu ukurannya 100 MB. Dan tolong jangan lupa kasih caption ya. Ya, misalnya ada foto rapat sosialisasi. Berikan caption di situ sosialisasi tentang apa, kapan, di mana, dan seterusnya. Kalau misalnya kebetulan dokumentasinya dalam format YouTube atau media sosial, teman-teman juga bisa masukkan URL-nya ya di upload tautan. Dan kemudian tulis laporan singkat di situ ya. Apa yang diupload jelaskan secara singkat dan seterusnya. Nah, ada kalanya juga dalam suatu kegiatan atau pelaksanaan kegiatan ada pihak-pihak yang mungkin dilibatkan. Nah, pihak-pihak yang dilibatkan tersebut juga bisa kita ajak untuk atau kita masukkan ke database dan dijelaskan apa perannya dalam kegiatan tersebut, sehingga apabila nanti kita perlu bertanya atau menghubungi yang bersangkutan, kita tidak perlu lagi kerepotan ya untuk mencari orang-orang yang mungkin terlibat dalam suatu kegiatan. Nah, ini pemantauan juga sifatnya fleksibel, setiap ada kegiatan silahkan dilakukan pemantauannya. Sehingga kami yang ada di sini juga tahu bahwa kerjasamanya jalan, ada hasilnya, dan kemudian terdokumentasi dengan baik. Nah, terakhir dari proses ini adalah proses evaluasi yang akan kami laksanakan setiap 6 bulan sekali. Ya, setiap 6 bulan sekali, semester pertama di bulan Juni tahun berjalan, dan di semester kedua di bulan Desember tahun berjalan. Nanti teman-teman sekalian yang melakukan kerjasama daerah, kami minta untuk melakukan evaluasi. Evaluasi ini juga sama tadi ya prosesnya, jadi tambah evaluasi di sini. Misalnya kita evaluasi untuk tahun 2021 bulan atau semester kedua. Kemudian di situ ada beberapa pertanyaan, silahkan dijawab. Misalnya, apakah perjanjian ini sudah dilaksanakan pada periode evaluasi atau belum? Ya, kalau belum ya pilih belum, kalau sudah ya pilih sudah. Ya, ini Mas Hesen, ini dari programmernya Kominfo, mohon ini diperbaiki karena pilihan dua-duanya ini bisa diklik, harusnya salah satu ya. Kemudian di situ ada pertanyaan juga, apakah ada permasalahan? Kalau ada ya silahkan dijelaskan apa masalahnya. Kalau ada file yang perlu diupload silahkan diupload. Dan seterusnya, dan paling akhir setiap semester harus ada laporan. Jadi kepala dinas masing-masing yang melaksanakan kerjasama silahkan membuat laporan. Tidak ada format bakunya, yang jelas laporan aja bahwa kerjasama tersebut berjalan, hasilnya apa, kalau ada masalah-masalahnya apa, dan solusinya apa, ditujukan ke Pak Wali Kota dan ditembuskan kepada kami di bagian perekonomian dan kerjasama, kemudian diupload di sini. Seperti itu proses fasilitasi dan juga tahapan kerjasama daerah. Nah, saya akan menjelaskan sekarang di halaman home.
Di halaman home atau di landing page di website Kerjasama Daerah, ada beberapa fitur yang teman-teman bisa manfaatkan. Ada cari peraturan, ini nanti nge-link ke JDIH-nya bagian hukum. Web Pemkot ini webnya pemerintah kota, dan statistik Kota Yogyakarta ini adalah statistik atau websitenya BPS Kota Yogyakarta. Kemudian di sini di fasilitas kerjasama daerah ada pengetahuan kerjasama daerah. Jadi di pengetahuan kerjasama daerah itu ada beberapa fitur juga, ada misalnya peraturan ya terkait dengan kerjasama daerah, bisa di-download di situ. Kemudian ada Community of Practice atau COP. Jadi nanti ke depan di tahun yang akan datang ini akan berisi materi-materi dalam bentuk video maupun bentuk lain terkait dengan pengalaman-pengalaman dari para pelaksana kerjasama daerah, tidak hanya di Kota Yogyakarta tapi juga di level nasional. Kemudian di contoh perjanjian kerjasama di situ ada ya format bagaimana menyiapkan dokumen kerjasamanya, dan ada contoh-contohnya. Ya, ada contoh-contohnya, silahkan disesuaikan nanti mana yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Di sini juga ada modul kerjasama daerah, ya, cukup tebal. Ya, silahkan kalau nggak ada waktu ya nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Tinggal mengikuti tahapan yang tadi saya presentasikan sudah cukup. Kemudian juga ada statistik kerjasama daerah, ini masih belum selesai ya, dikerjakan oleh teman-teman programmer di Kominfo. Insya Allah bulan ini sudah selesai. Jadi kalau teman-teman nanti butuh tanya apakah pernah ada kerjasama dengan suatu lembaga, nanti nggak usah tanya saya, langsung aja masuk ke halaman statistik, nanti dicari di database sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Kemudian terakhir ada juga fitur tanya di sini ya, tanya di sini. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan atau FAQs, sudah ada jawabannya. Ini juga mungkin akan kami update berkala ya. Jadi kalau masih bingung dengan pertanyaan yang ada di sini, silakan juga langsung bisa berkonsultasi melalui WhatsApp, melalui nomor ini ya, via desktop gitu ya. Kami layani selama jam dan hari kerja. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian, fitur yang saat ini tersedia di website yang nanti akan terus di-upgrade juga oleh teman-teman di Kominfo. Nah, saya juga ingin menyampaikan beberapa fitur penting yang saya kira cukup membantu oleh kami sediakan, yang sudah kami sediakan. Di halaman dashboard teman-teman nanti ada 4 kotak ini ya, ada kotak kerjasama saya. Ini berarti daftar kerjasama yang pernah teman-teman ajukan atau yang sedang teman-teman proses. Jadi kalau PPKSD-nya adalah jenengan sendiri, maka Anda bisa melihat. Tapi kalau PPKSD-nya orang lain, tidak akan bisa melihat, walaupun dinasnya sama. Jadi ini sebenarnya adalah dashboard milik pribadi. Kemudian di sini ada notifikasi, jadi nanti kalau ada perkembangan apapun terkait dengan usulan kerjasama teman-teman sekalian, akan ada notifikasi di dalam website kerjasama daerah. Notifikasi melalui aplikasi JSS nanti juga ada, cuman belum bisa diklik ya. Yang bisa diklik nanti yang ada di kolom atau di kotak notifikasi. Dan kemudian teman-teman sekalian juga bisa memanfaatkan fitur catatan saya di website. Jadi fitur catatan saya ini bisa membantu teman-teman sekalian ketika mungkin rapat penjajakan dengan salah satu mitra di luar balai kota. Selama teman-teman bisa akses JSS, kemudian masuk ke website kerjasama daerah, teman-teman nggak perlu capek-capek nulis di buku tentang apa yang dihasilkan dalam suatu rapat. Tinggal masuk ke catatan saya, kemudian tambah di sana catatannya, kemudian kasih judul ya, judulnya yang jelas saja karena ini membantu teman-teman sendiri. Misalnya BIMTEK dan sosialisasi website kerjasama daerah. Tanggal berapa ini? 13 September 2021. Kemudian ditulis catatannya apa saja. Ini akan menjadi catatan teman-teman sekalian secara pribadi ya. Sehingga nanti teman-teman nggak lupa untuk mencari hasil dari suatu rapat atau koordinasi dengan berbagai pihak. Kemudian yang terakhir ada fitur file saya. Ini rencananya akan digunakan untuk teman-teman bisa menyimpan file terkait dengan kerjasama daerah yang ditangani. Oke, sehingga teman-teman dimanapun, walaupun nggak bawa laptop, tetap bisa mengakses file tersebut.
sepanjang file tersebut sudah disimpan di sini. Cuman fitur ini mohon maaf belum siap karena masih menunggu infrastruktur dari Dinas Kominfosan. Saya nggak bisa menjanjikan apakah tahun ini atau tahun depan, tapi misalnya sudah bisa berfungsi nanti pasti akan kami beritahukan. Jadi itu adalah fungsi atau fitur-fitur yang ada di dalam dashboard maupun yang ada di halaman website kerjasama daerah. Semoga cukup mencerahkan apa yang saya jelaskan, karena ini BIMTEK tentu saja bingung itu menjadi satu hal yang wajar. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kami berikan waktu seluas-luasnya untuk memberikan kritik, saran, atau pertanyaan untuk website yang nanti secara resmi akan bisa digunakan insya Allah pada tanggal 1 Oktober 2021. Kami persilahkan teman-teman, silakan kalau ada yang ingin bertanya, monggo. Yang ingin bertanya silakan diaktifkan mic-nya terlebih dahulu. Mas, Dinas Perdagangan. Siap, monggo Pak Arief. Sebelumnya terima kasih atas informasi terkait dengan pengisian website kerjasama daerah ini. Di sini kami akan menanyakan beberapa hal terkait dengan pemanfaatan aplikasi ini. Yang pertama adalah untuk perjanjian daerah ini, apakah untuk perjanjian ini sifatnya berkelanjutan atau memang dalam setiap tahun harus dirubah lagi. Terus yang kedua, pada tahapan tadi mulai dari pengajuan, terus perencanaan sampai dengan registrasi. Tadi itu kalau saya cermati untuk tata cara pengisiannya kayaknya masih bingung, Mas. Nah, nek seumpama nanti bisa diberikan langsung sampel video untuk memudahkan kami yang real, itu ketika nanti ngisi tidak ada kesalahan. Nah, tadi kalau saya dengar itu banyak hal yang perlu diketahui semua oleh teman-teman mungkin ya, terkait dengan untuk penomoran atau registrasi nanti ketika sudah di ACC, baik itu dari sisi studi kelayakan maupun dari KAK-nya. Nah, itu nanti yang membuat registrasi itu nanti untuk terkait dengan penomoran dan sebagainya itu dari sistem atau memang manual dari pihak kerjasamanya. Terus yang terakhir keterkaitan dengan percepatan entry ini, apakah harus di tahun ini atau memang masih ada waktu lainnya, Mas? Karena melihat di tempat kami ini untuk kerjasama ini masih ada beberapa kaitannya dengan pihak ketiga. Kalau dengan pemerintah kami kayaknya belum ada. Mungkin itu aja, Mas, informasi dari saya. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Arief. Saya jawab terlebih dahulu. Yang pertama adalah bahwa website ini silakan digunakan setiap saat. Jadi setiap saat teman-teman di Dinas Perdagangan memiliki rencana untuk bekerja sama dengan siapapun, ya, nanti silakan mengajukan permohonan kerjasamanya melalui website. Nah, yang perlu diperhatikan adalah Pak Arief, kerjasama yang kami maksud di sini adalah selain pengadaan barang dan jasa dan selain penggunaan aset atau barang milik daerah. Jadi misalnya nih, ada pihak ketiga pengen nyewa lahan di dalam pasar. Nah, itu bukan ranahnya kami. Atau Dinas Perdagangan ingin melakukan tender untuk pengadaan barang, misalnya alat tulis segala macam, itu juga nggak usah mengajukan kerjasama di sini. Karena itu sudah masuk ke ranah pengajuan kerjasama barang jasa ya, pakai sirup ya, sistem informasi untuk rencana umum pengadaan. Kemudian yang kedua terkait dengan video petunjuk dan seterusnya, nanti kami akan sediakan dan kami akan kirimkan secara serentak melalui e-office. Salah satu video yang sudah kami buat adalah video tentang bagaimana melakukan registrasi ya, sudah saya share di kolom chat. Jadi memang itu baru sampai ke tahap registrasi, tapi nanti kita akan siapkan e-book atau buku panduannya dan juga video panduannya untuk mengisi tadi ya berbagai halaman yang harus diisi manual. Nah, pertanyaannya siapa yang harus mengisi dokumen-dokumen tadi?
Dokumen-dokumen yang tadi yang saya tunjukkan mulai dari halaman perencanaan dan seterusnya, yang mengisi adalah teman-teman yang mengajukan usulan kerjasama daerah. Misalnya Pak Arief nanti ditugaskan oleh Pak Pak Yunianto sebagai Kepala Dinas Perdagangan selaku petugas penghubung kerjasama daerah, maka yang nanti akan melakukan registrasi ya Pak Arief. Dan kemudian setelah registrasinya berhasil, nanti di bagian perencanaan, di bagian studi kelayakan, dan juga kerangka acuan kerja, nanti Pak Arief semua yang harus mengisi. Pengisiannya nanti bisa, misalnya, wah Mas, saya misalnya kok bingung ya ngisi sendiri, silahkan kami diundang rapat, nggak apa-apa. Kami senang sekali nanti kalau diundang rapat, kita akan pandu ya pengisiannya. Bisa juga nanti ngisinya rame-rame atau bareng-bareng di Dinas Perdagangan. Nah, setelah nanti teman-teman menyimpan di bagian studi kelayakan, kemudian disubmit, nah pasti nanti kami di bagian perekonomian kerjasama akan mendapatkan notifikasi bahwa Pak Arief sudah melakukan pengisian studi kelayakan. Nah, studi kelayakan itu nanti akan kami review, akan kami bantu mana yang harus diperbaiki, mana yang sudah baik, dan seterusnya sampai akhirnya nanti final. Nah, kalau sudah final baru nanti kita lanjut ke proses selanjutnya untuk nyusun kerangka acuan kerja. Kira-kira seperti itu Pak Arief, apakah sudah cukup jelas atau ingin bertanya kembali? Monggo kami persilahkan. Ya, cukup Mas. Ya, cukup J. Jadi kerjasama ini bisa untuk tahun berapa aja boleh. Misalnya tahun 2024 pengen kerjasama ya diajukan sekarang juga nggak apa-apa. Itu ya. Kemudian ini ada pertanyaan di chat dari DP3P2KB. Website ini untuk kerjasama 2021 atau untuk 2022? Setiap saat boleh. Misalnya bulan depan mau kerjasama silahkan. Tahun depan mau kerjasama juga boleh. Kemudian yang kedua pertanyaannya, 2 user dalam satu OPD bisa diparalelkan agar bisa saling mengkoreksi misalnya suatu kegiatan yang telah diajukan user yang lain. Oh bisa, sangat bisa. Karena memang konsep dari website ini adalah kolaborasi. Jadi siapapun yang saya sebagai admin berikan otorisasi untuk bisa ikut mereview, dia pasti akan bisa mereview. Misal tadi ya saya contohkan, Dinas Perdagangan itu punya rencana kerjasama dengan Tokopedia. Kemudian Pak Arief dan Mas Gunawan misalnya ditunjuk oleh Pak Kepala Dinas sebagai petugas penghubungnya. Jadi nanti Pak Arief dan Mas Gunawan misalnya, nanti salah satu saja ya, akan melakukan registrasi ke website, kemudian sudah punya akun di website kerjasama, sudah ngisi. Nah tiba-tiba di tengah jalan misalnya Mbak Riswanti diminta untuk ikut review. Nah, saya bisa panggil Mbak Riswanti untuk bisa ikut mereview apa yang sudah diinputkan oleh Pak Arief. Sepanjang Mbak Riswanti sudah registrasi di website kerjasama daerah. Jadi seluruh pihak yang menurut teman-teman perlu dilibatkan, khususnya tim koordinasi kerjasama daerah, itu bisa kami mintai tolong untuk ikut mereview usulan rencana kerjasama yang diajukan oleh teman-teman sekalian. Itu pertanyaan dari DP3PU2AKP. Mohon maaf mic dan video belum bisa dioperasikan. Oke, nanti kami akan juga share ya buku panduannya. Semoga minggu ini sudah jadi dan juga sekaligus ada videonya juga. Sehingga teman-teman sekalian nanti bisa memanfaatkan. Dan nanti teman-teman sekalian di OPD kalau ada pihak lain dari luar pemerintah Kota Yogyakarta yang bermaksud untuk menawarkan kerjasama daerah, selain pengadaan barang jasa ya, silahkan juga dipandu untuk bisa melakukan registrasi di website ini karena penggunanya nanti bisa siapa aja. Jadi tidak perlu misalnya ada perusahaan datang ke kantornya Pak Arief di Dinas Perdagangan mau nawarin sesuatu, apa yang harus disiapkan, nggak usah pakai surat-suratan dulu. Silahkan diajukan saja usulannya melalui website ini. Nanti kalau sudah matang benar, ya studi kelayakannya sudah selesai, kerangka acuan kerjanya sudah ada, baru nanti formalitasnya, surat, proposal dan seterusnya nanti bisa dibuat. Daripada capek-capek bikin proposal, tetapi ternyata apa yang ditawarkan tidak sesuai dengan regulasi atau tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, kira-kira seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan lain, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah cukup jelas ya. Di sini ada Mas Daru. Halo Mas Daru.
Ada juga Mas Hesen ini. Ya, Mas Hesen tadi pas masuk di halaman evaluasi. Sebentar ya, saya coba Sudah, share. Mas. Hah? Sudah saya tembuskan ke teman-teman. Oh, udah, Lihat oke. dicek. Oke, sip. Mas Daru ada nggak? Bisa berkomentar kayaknya. Nanti dia on mode. Oh, ya udah. Oke, Mas Daru. Oke, siap. Oke, Mas Hesen ada tips mungkin bagaimana cara menggunakan website ini biar lancar mudah? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, sebelum BIMTEK-nya saya lanjut, saya cuma ingin menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman sekalian. Bahwa yang namanya kerjasama itu bentuknya macam-macam. Ya, beda mitra, beda prosedur, beda aturan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kami ingin membantu teman-teman sekalian melalui website ini. Jadi kalau informasi yang diberikan detail di bagian perencanaan, nanti kami akan bisa langsung dengan mudah memberikan saran dan masukan tentang bagaimana caranya melakukan kerjasama tersebut. Kalau pakai WhatsApp atau pakai telepon atau datang sendiri ke sini kan kadang-kadang bingung apa yang harus disiapkan. Dan kami lebih bingung lagi kalau kami tidak bisa memahami apa yang akan dilakukan oleh si pengusul atau si inisiator kerjasama. Jadi website ini khususnya di bagian perencanaan fungsinya adalah tadi menyiapkan suatu kerjasama daerah sehingga bisa sesuai dengan regulasi yang ada dan nanti pas nyusun dokumen perjanjiannya juga tepat. Dan kalau ada teman-teman yang merasa bingung dalam proses ini bisa juga dengan cepat kami bantu untuk bisa menyiapkan berbagai hal yang terkait dengan kerjasama. Kira-kira seperti itu tujuan dari website ini. Silakan teman-teman kalau ada yang perlu ditanyakan lagi. Ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan, bagi yang belum presensi, kami aturi untuk presensi terlebih dahulu. Scan QR code CSS seperti biasa. Baik teman-teman sekalian, sambil melakukan presensi nanti di bulan akhir Oktober atau awal November, kami akan meneruskan kembali pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan. Jadi teman-teman nanti akan dibimbing oleh tim kami untuk bisa merencanakan kerjasama daerah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang, di tahun 2022. Sebelum nanti tim kami datang ke kantor masing-masing atau melalui Zoom, silakan didiskusikan secara internal dulu di dinas masing-masing. Bisa langsung membuka website kerjasama sehingga bisa tahu apa saja yang harus diisi dan apa saja yang harus nanti diajukan. Oke, kelihatannya sudah semua ya bisa mengikuti bimbingan teknis ini. Jadi kalau biasanya ada dosen nanya di kelas ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah mudeng semua. Alhamdulillah berarti penjelasan saya cukup jelas. Semoga nanti teman-teman sekalian bisa memanfaatkan layanan ini per 1 Oktober 2021 di Jogja Smart Service. Apakah ada OPD yang sudah memanfaatkan layanan ini? Sudah. Ya, beberapa waktu yang lalu teman dari Rumah Sakit Pratama itu sudah mengajukan
kerjasama atau usulan ya, rencana kerjasama daerah dengan teman-teman Gojek untuk program pengantaran obat secara online ya. Saya buka di contohnya. Ini ada Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta. Jadi kalau Rumah Sakit Pratama sudah mengajukan, saya langsung bisa tahu petugas penghubungnya siapa. Oh, ada Bu Murti dan Bu Jaria. Sudah ada di sana keterangannya gitu ya. Kemudian rencana kerjasamanya juga sudah disebutkan. Nanti setelah semuanya sudah di-approve seperti ini, Bu Murti dan Bu Jaria tinggal mengisi dokumen atau halaman perencanaan yang ada di sana. Nah, ini ada studi kelayakan. Saya cek, oh belum diisi, berarti ya memang belum diisi. Kalau diisi, kami sudah bisa pelajari, nanti tinggal kami review, kemudian kami cari cara bagaimana agar rencana kerjasama yang diajukan nanti bisa sesuai dengan peraturan dan juga bisa secara teknis juga visible. Nanti setelah studi kelayakannya sudah kami nilai, kami review, biasanya akan ada catatan. Oh, misalnya tolong di bagian mitigasi risiko dijelaskan secara lebih mendalam. Atau tolong aspek regulasinya silakan dipertajam dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini nanti saya bisa menambahkan otoritas. Jadi sebagai admin saya bisa menambahkan siapapun yang saya nilai layak untuk ikut mereview studi kelayakan ini, sehingga nanti juga akan membantu teman-teman yang mengusulkan kerjasama sehingga studi kelayakannya bisa dibuat atau disusun dengan tepat. Misalnya nanti saya panggil Tia misalnya ya. Oh, Mas Daru misalnya saya panggil. Nanti Mas Daru bisa ikut mereview nih. Ngasih catatan juga bisa, ngasih usulan juga bisa. Seperti itu. Jadi kolaboratif sekali. Jadi teman-teman yang di website sebelumnya itu bikin KAK sendiri, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang koreksi. Sekarang semuanya bisa kita koreksi secara bersama-sama, sehingga kerjasamanya nanti bisa kita pastikan itu lancar, tidak melanggar aturan, dan juga bisa menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat maupun pemerintah Kota Yogyakarta. Baik, tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kami cukupkan acara BIMTEK dan sosialisasi pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Salam sehat, selamat melanjutkan aktivitas. Mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini saya ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Kita jumpa di lain waktu. Selamat menyusun rencana kerjasama daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.